Selamat datang di Gen 4Cast, suara generasi inspirasi tanpa batas. Wih, akhirnya kita tiba juga ya di episode yang kita tunggu-tunggu banget. Karena hari ini kita bakal bahas hal yang baru kita lewatin, yaitu SAS, yaitu Sumatif Akhir Semester. Nah, buat teman-teman yang mau mengikuti keseruan dalam podcast tentang SAS yang dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Jumat, yaitu dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 5 Desember tahun 2025. Dan yang bikin beda, semuanya pakai Google Form ya, full online, tapi nggak bikin deg-degannya hilang. Makanya episode kali ini kita kasih judul After SAS Vibes. Dan spesial banget, kita nggak cuma undang satu narasumber, yaitu dua sekaligus, yaitu dari kelas 7 dan kelas 9. Boleh nih perkenalan dulu. Mungkin dari kelas 7-nya. Perkenalkan, nama saya Iko Mangtriska Dharma dari kelas 7C. Baik, nama aku Rika dari kelas 9B. Oke, Terus kita sebelum mau juga perkenalan dulu ya. Ya, sebelum kalian mau membahas tentang SAS, kita perkenal dulu. Oke, dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Niko Mandel Agustini. Saya selaku host 1 dari podcast kita kali ini. Dan saya Niko Mansani Ukirtayanti, bisa dipanggil Sanes selaku host 2. Nah, kan buat saling kenalnya ini udah ya. Sekarang kita ini mau lanjut ke sesi tanya jawab tentang SAS yang baru kita selesain pada hari ini. Nah, pertanyaan dari aku dulu ya. Gimana sih perasaan kalian setelah akhirnya selesai mengikuti SAS? Mungkin dari kelas 7 dulu. Pertama-tama kalau waktu pertama kali hari pertama SAS mungkin lumayan deg-degan. Apa nih yang bikin deg-degan? Dari soal-soalnya yang nanti mungkin nggak ketebak nanti soal tentang apa. Terus dari kelas 9 nih. Bagiku sih kan waktu-waktu kelas 7 dan 8 udah pernah mengikuti SAS, jadi lumayan nggak begitu deg-degan sih. Terus aku mau nanya nih, kalian tipe yang belajar dari sebelum-sebelumnya atau langsung di malam harinya besoknya ulangan? Nah, dari aku dulu ya, bagiku sih dari semalamnya dulu, kayak bukan dari jauh-jauh hari untuk belajar, karena aku tipe orang yang mungkin bisa dibilang malas buat belajar. Terus dari kelas 7 nih pendapatnya? Sama juga kayak kakak Rikanya, saya juga kayak gitu. Ya, apalagi waktu kalian mau SAS itu kan libur 2 minggu. Waktu itu kan pasti ada banyak kegiatan, mungkin seperti galungan, kuningan. Kalian kan sibuk juga gitu. Iya. Kalian bisa nggak ngebagi waktu buat belajar ya? Untuk saya sih bisa. Kalau dari kelas Nah, 9? untuk aku sih gimana ya tak bilang. Kan untuk yang cewek ya khususnya kan banyak banget kegiatan buat ngebantuin orang tua waktu hari raya. Jadi menurutku emang waktunya terbatas sih buat belajar, apalagi hari raya itu kan untuk kegiatannya banyak, kayak buat canang ataupun yang lain sebagainya. Terus kalian pas liburan itu belajar nggak? Jujur ya, kalau aku sih enggak. Bener. Pasti kayaknya semua orang sih pas libur itu, soalnya kan hari raya Iya. banyak. Males belajar ya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaannya, sebelum SAS kalian persiapannya gimana? Belajarnya berapa lama? Saya jujur-jujuran 15 menit. 15 menit. Iya. Sebelum, berarti kalian Seharinya. belajarnya sebelum ulangan? Iya, sebelum ulangan. Malamnya paling 15 menit, habis bangun pagi setelah pakai baju 5 menit. Kalau dari Kalau kelas 9? aku sih gini ya, kayak besoknya kan ulangan. Kemarin malamnya aku udah belajar, mungkin sedikit demi sedikit, tapi bangun subuh belajar lagi, begitu caraku. Mungkin untuk sekitar berapa lama gitu? nggak sampai 1 jam sih, soalnya cepat ngantuk dan cepat bosan juga. Oh, jadi kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Sekarang jujur-jujuran buat kalian. Oke. Nah, kalau menurut kalian nih, mapel paling susah selama SAS menurut kalian itu apa? Untuk saya IPS. Kenapa? Karena Pak Nikonya buat soalnya panjang banget. Oh, panjang jadinya. Iya. Itu bukan soalnya yang susah, tapi bacaannya Iya. yang paling susah dibaca. Kayak banyak kata-kata yang belum diketahui ya. Iya. Kalau kelas 9? Bagiku sih matematika ya, waktu pertama kali lihat soal, otakku udah ngeblank nih, udah Kayaknya lupa sama deh. rumus yang semalam kayak aku aku juga. pelajarin, begitu. Jadinya Kayaknya sih mewakili perasaan semua orang ya. iya.
Nah, karena SAS kita kan pakai Google Form nih. Menurut kalian kan kita SAS pakai Google Form, kendalanya apa sih? Mungkin dari kelas 7 dulu. Bagi teman saya ada satu yang nggak punya HP itu yang jadi Nggak kendala. punya HP? Iya, Terus punya gimana dia gini pakai kerjanya? kertas. Pakai kertas. Iya. Di Sama ada yang biasanya terkendala sama baru tadi paketnya habis. Paketnya habis. Iya, terus kalau masalah sinyal gitu, ada nggak yang kayak gitu? ada. Jadi bagiku sih untuk kegiatan SAS ini udah berjalan sangat baik, tapi ada satu kendala yang mungkin bisa diperbaiki lagi, kayak semisal waktu linknya tuh kan dibagikan, tapi ada mungkin siswa yang nggak punya akun belajar, dia tuh nggak bisa ngeklik itu dah linknya tuh nggak bisa masuk login, harus dipakai akun belajar. Nah, kalian sama juga nggak sih kalau pakai Google Form itu kayak kurang efektif? Soalnya Kurang kan adil ya. teman-temannya yang ya kelihatannya nggak pinter ya, tapi bisa-bisa dapat nilai 100 gitu kan? Nggak sih Nah, kalau gitu? dari aku dulu nih. Iya. Bagiku sih kurang adil ya. Bayangkan sekarang ada satu siswa yang belajar dari jauh-jauh hari untuk mengerjakan ulangan tersebut. Nah, pas di pembagian nilai, tahu-tahu nilainya lebih sedikit daripada siswa yang menyontek. Kan kita pasti tahu bagaimana perasaan siswa Gimana yang nggak belajar. sedih kan? Iya. Yang belajar udah lama-lama. Dikalahin sama yang bisa nyontek. Tapi lebih efektif kan berarti kita pakai kertas daripada Google Form. Iya. Nah, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Nih, buat kalian dari kelas 7 dulu boleh ya? Apa momen paling bikin deg-degan saat SAS? Momen paling deg-degan paling di Kerjain soal. iya kerjain soal. Kayak soalnya. Iya. Gak ada deg-deg kayak takut kembali atau Iya, keluar. oh takut nanti tiba-tiba paketnya habis, nggak tahu gimana nanti takutnya habis. Paketnya habis. Iya, habis. Jangan dipakai main game aja. Kalau dari kelas 9? Dariku sih gini, semisal dari pas kan masuk ke ruangan nih, tiba-tiba pengawasnya udah dateng. Terus tuh apalagi pengawasnya misalnya ada yang keluar masuk, nggak ngawasin bener kan, kayak kita deg-degan. Ini gimana ya pengawasnya? Nanti takutnya kita dikira nyontek, sering nyontek, padahal enggak gitu. Nah, menurut kalian nih ya, sistem SAS sekarang sudah oke atau ada yang perlu diperbaiki? Ini menurut kalian aja ya, jujur aja, nggak apa-apa kalau mau bilang yang benar. Untuk gininya SAS hari ini sudah berjalan baik, sudah bagus menurut aku. Menurutnya gini, maksudnya kalau SAS pakai Google Form itu efektif atau enggak? Mungkin ada yang perlu diperbaiki atau mungkin bisa pakai kertas, mungkin mana yang lebih bagus gitu. Untuk itu lebih baik pakai kertas karena nanti takutnya ada beberapa orang yang nyontek lewat Google. Itu Iya. biasanya. Ya itu pasti Iya. sih, soalnya kan Kebanyakan gampang gitu. banget. Iya. Cuma search. Pernah nggak kalian lihat gitu yang nyontek melalui Google? Nah, dari aku nih sejauh ini pernah. Tapi kan kita sesama siswa kan tahu gimana, ini kok nyontek, nanti gimana gitu. Kalau aku baru dengar gosip-gosipnya aja dulu. Nggak Yang pernah pernah- lihat. belum, Berarti nggak pernah lihatnya. belum pernah lihat. Terus Jangan kalau sampai dari yang kelas sendiri. 9 nih katanya Enggak. pernah lihat, kalau mau laporin kalian laporin nggak kira-kira? Menurutku sih mending diam aja ya, soalnya kita nggak tahu mereka tuh sebenarnya tujuan mereka nyontek tuh apa sih, padahal nilai SAS itu bukan untuk diraportkan, belum tentu juga. Sekarang bayangkan, ada salah satu siswa yang kesehariannya mungkin kayak biasa aja, tiba-tiba nilai SAS-nya itu melonjak tinggi kan, dari guru mungkin nggak percaya juga kan. Ya, kita aja nggak percaya. Iya. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian hasil SAS hari ini atau hari sebelumnya sesuai target kalian nggak? Nah, dari aku dulu nih, menurutku ada yang mengecewakan sih, apalagi waktu SAS ada ulangan yang nggak kelihatan nilainya. Jadi kan kita deg-degan kan sampai di rumah, ini gimana ya, tadi banyak salah atau enggak, begitu. Mapel apa sih yang paling kalian takutkan nilainya jelek gitu? Bahasa Indonesia, soalnya panjang, lalu kita kurang belajar, mungkin itu yang menjadi penyebab kita. Kalau aku informatika. Kenapa tuh? Belajarnya nggak terlalu optimal belajar informatikanya, jadi takut deg-degan nanti nilainya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini buat kalian ya. Satu kata untuk SAS hari ini.
Satu kata. Mungkin dari kelas main dulu. Bagiku sih satu kata cukup baik mungkin. Kelas 7. Ditingkatkan. Wah, seru banget ya dengar cerita dari kelas 7 dan 8 terkait SAS yang telah dilaksanakan dari hari-hari sebelumnya sampai hari ini terakhir. Oke, mulai dari deg-degan, panik sinyal, hingga kayak keluar dari Google Form-nya gitu. Dan akhirnya selesai juga episode After SAS 5 hari ini. Terima kasih nih buat kalian yang udah mau luangin waktunya buat cerita-cerita di sini sama kita. Dan buat kalian semua pendengar setia Gen Podcast, tetap bersemangat, tetap jadi versi terbaik diri kalian. Aku host 1 Dan aku host 2. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari Gen Podcast, suara generasi inspirasi tanpa batas. Dadah. Dadah.